Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan, MSI. Eh, Saat ini saya diamanahkan untuk menjadi pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain yang berada di Bogor ini. Bisa dijelaskan secara singkat pondok pesantren? Ya, pondok ini mulai dirintis sejak awal tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2012, kemudian diresmikan pada tanggal 23 Juni 2012 oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Bapak Dr. Muhammad Zainul Mazdi MA. Bisa dijelaskan mengenai kurikulum yang digunakan atau siswa-siswanya dari mana gitu? Ya. Kurikulum yang digunakan di pondok ini kita menggunakan kurikulum dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo untuk pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk pelajaran agamanya atau ibadah, kita menggunakan kurikulum Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Adapun santri yang datang sampai dengan saat ini, alhamdulillah santri berdatangan dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dan bahkan ada juga santri yang datang dari beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, seperti dari Sulawesi, tepatnya dari Palu, kemudian dari Lampung, dari Bangka Belitung, dari Batam, dan lain sebagainya. Bisa lebih dijelaskan lagi apa sih keunggulan dari pondok pesantren ini sehingga misal ini mengajak orang-orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sini gitu? Ya, sejak awal memang kita berpikir bahwa tempat ini berada di kaki Gunung Salak dan terpencil. Jalannya jelek, rusak, tetapi saya bermimpi bagaimana caranya tempat ini bisa didatangi oleh orang-orang dari seluruh penjuru Nusantara. Akhirnya saya bersama beberapa tim membuat beberapa unggulan. Di antaranya adalah tahfiz Al-Quran. Jadi setiap santri wajib menghafalkan Al-Quran di sini. Dan kita memiliki target-target, target mingguan, target bulanan, target tahunan, dan target 3 tahun sampai dengan target 6 tahun mereka belajar di pondok ini. Selain tahfiz Al-Quran, mereka pun kita latih kepemimpinan atau leadership. Ya. Jadi yang menjalankan roda pemerintahan di pesantren ini dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih dari santri. Kemudian mereka bernaung di bawah naungan sebuah organisasi santri yang diberi nama Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain, disingkat menjadi OPPM. Jadi mereka itulah yang menjalankan roda pemerintahan dari mulai bangun subuh sampai dengan malam tidur lagi. Jadi kita sebagai pembimbing hanya memantau kegiatan mereka sehari-harinya. Selain itu, keunggulan kita adalah bahasa Arab dan Inggris yang ciri khas. Memang semua pondok alumni Gontor mereka memiliki ciri khas, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah para santri di sini 6 bulan sudah mulai kita paksa untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena mereka apabila bicara bahasa Indonesia mereka harus masuk, ada yang namanya mahkamah lughah, ada pengadilan bahasa di kita itu. Jadi mereka dengan terpaksa harus bicara bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu salah satu keunggulan kita. Kemudian keunggulan lainnya adalah yang mana di pondok modern lain tidak ada yang namanya kitab kuning. Nah, di kita kita belajar kitab kuning. Salah satu kitab yang kita ajarkan dipelajari di sini adalah kitab Ta'limul Muta'alim, karena
zaman sekarang ini anak-anak itu kan perlu kita berikan bekal akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, karena itu keinginan orang tua ingin memiliki anak yang baik, cerdas, pintar. Maka daripada itu mereka harus belajar. Salah satu kitab yang dipelajari, kitab tentang akhlak, adalah Ta'limul Muta'alim. Ada lagi kitab-kitab yang lain seperti Nasha'ihul Ibad, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan kita lainnya dibanding pesantren lain adalah setiap santri yang kelas 2 ke atas wajib mereka memiliki laptop, memiliki komputer gitu ya. Jadi mereka bawa laptop masing-masing ke pesantren, karena di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap orang harus menguasai informasi kan. Mereka harus bisa komputer, bisa bahasa Inggris, hafal Al-Quran, dan memiliki leadership yang bagus, kemudian akhlaknya pun bagus gitu. Mengenai tenaga pengajar sendiri gimana? Adapun tenaga pengajar di sini kita merekrut beberapa guru, ya. Salah satunya guru yang dari Institut Pertanian Bogor (IPB), kemudian ada lagi alumni dari UI, dari UIN, dari Lombok, dari ada beberapa guru yang berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka keluaran Ma'had Darul Quran wal Hadis, dan ada beberapa guru juga yang mereka sekolah di luar negeri, di Arab dan di tempat-tempat lain. Ada lagi yang ingin disampaikan? Apa kira-kira Harapan pencapaian atau apa? harapannya ya? Harapan kami di sini semoga dengan adanya pesantren ini bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Karena saat ini kita melihat di Indonesia, di negara kita ini, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang saya lihat dengan tanda kutip mereka tidak memiliki akhlak yang bagus gitu kan. Maka daripada itu, apabila pemimpin itu lahir dari pesantren, mereka sudah hafal Quran, bisa kitab kuning dan lain sebagainya. Ketika mereka tamat dari pesantren ini, jadi apapun mereka sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Gitu. Itu harapan kita. Dan saya berharap semoga dengan adanya pesantren ini bisa lahir dari pesantren ini para kader penerus kepemimpinan umat Islam di masa yang akan datang, dan para pemimpin Indonesia ke depan insya Allah akan lahir dari pondok pesantren yang jauh terpencil di kaki Gunung Salak ini. Itu aja. Oke, mantap. Ya, makasih banyak. Nama saya Yudi Hermawan. Saat ini saya menjadi Kepala Sekolah SMA Nahdlatul Wathon di bawah naungan Yayasan Nahdlatul Wathon Bogor. Konsep kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana anak-anak didik mereka bukan hanya sekedar belajar agama, tapi mereka juga belajar pengetahuan umum. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana mereka belajar matematika, anak-anak juga mereka belajar bahasa Inggris, dan anak-anak juga mereka belajar tahfizul Quran. Ini adalah 3 yang utama yang kita laksanakan di pesantren ini. Jadi keunggulan pesantren Nurul Haramain yang di bawahnya ada SMA Nahdlatul Wathon dan SMP Nahdlatul Wathon, ya 3 tadi itu. Pertama bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga tahfizul Quran. Kita berharap bahwa nanti ke depan alumni SMP dan SMA Nahdlatul Wathon bisa masuk ke perguruan tinggi baik itu negeri dan swasta di seluruh Indonesia, dan bahkan kita berharap agar mereka juga nanti bisa masuk ke perguruan tinggi yang berada di luar negeri. Untuk mencapai itu, kita SMP dan SMA Nahdlatul Wathon menganut 3 sistem. Yang pertama sistem Diknas kita anut di sini.
Jadi anak-anak mereka diajarkan bagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 11 pelajaran untuk SMP dan 16 mata pelajaran untuk SMA, kita ajarkan semuanya di sini. Anak-anak juga mereka belajar ekstrakurikuler. Di sini ada karate. Setiap hari Jumat anak-anak latihan karate dengan pelatih kita datangkan khusus dari luar pesantren yang profesional, pelatih yang datang ke sini. Anak-anak juga mereka belajar tari saman, dan untuk tari saman ini kita mendorong anak-anak untuk tampil di tempat-tempat yang strategis. Misalkan ada undangan dari TV, kurang. Nah, misalkan ada undangan dari TV atau ada undangan dari masyarakat atau ada siapa saja, kita hadirkan anak-anak, datangkan untuk ikut dalam ekstrakurikuler saman itu. Kemudian anak-anak juga mereka berlatih, ada marawis di sini, kemudian ada salawatan, dan juga ada ekstrakurikuler yang lainnya. Di sini anak SMP dan SMA Nahdlatul Wathon sudah bangun sejak jam 4 subuh. Mereka sudah bangun, kemudian mereka melaksanakan sholat tahajud. Dari tahajud mereka melaksanakan sholat subuh, kemudian lanjut dengan tahfizul Quran sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi mereka makan, setelah makan mereka siap-siap mandi, dan setelah mandi mereka siap-siap untuk ikut sekolah. Nah, sekolah dari pagi sampai jam 3. Nah, setelah jam 3 mereka melaksanakan sholat asar berjamaah, dan setelah asar itulah mereka melaksanakan ekstrakurikuler. Bagi anak-anak yang suka bahasa Inggris, mereka melanjutkan ekstrakurikuler dalam bahasa Inggris. Dan untuk anak-anak mereka yang suka matematik, kita juga siapkan guru matematik untuk mengajarkan anak-anak matematik di saat tersebut. Yang anak-anak mereka suka di bidang olahraga, anak-anak pun olahraga pada saat itu, yaitu habis asar tadi itu. Ada mereka yang olahraga futsal, kemudian juga anak-anak ada yang tenis meja, kemudian ada badminton, ada juga basketball. Jadi semuanya anak-anak di sini dilatih agar mereka paling tidak mereka juga paling tidak nanti tidak merasa bosan nanti untuk tinggal di pesantren. Selain itu juga untuk anak-anak didik di pesantren Nurul Haramain, kita beranggapan bahwasannya tidak semuanya anak pesantren semuanya bercita-cita menjadi kiai. Ada di antara mereka yang ingin menjadi pengusaha, dan juga mereka di antaranya ada yang ingin menjadi seorang petani. Nah, untuk pertanian kita latih anak-anak, kita ajarkan anak-anak langsung untuk belajar di alam. Kita alhamdulillah pesantren saat ini memiliki tanah kosong, tanah luas, sekitar ada beberapa meter yang kita miliki. Itu kita manfaatkan betul untuk anak-anak. Kita ada sawah, kemudian kita juga ada kebun. Nah, anak-anak yang suka berkebun, mereka langsung terjun ke kebun ketika sore hari di saat-saat kosong tidak ada pelajaran. Nah, anak-anak mereka yang suka ke kolam, mereka juga suka perikanan. Nah, kita juga ada kolam, anak-anak mereka pada menanam ikan di sana, belajar bagaimana pembibitan ikan. Dan selain itu juga untuk pertanian, anak-anak juga kita latih untuk salah satu contohnya adalah mereka budidaya jamur. Kita juga latih anak-anak untuk budidaya jamur. Kita alhamdulillah sekarang sudah memiliki ada bantuan dari donatur untuk membuat sebuah rumah jamur, dan kita ini kan kepada anak-anak bagaimana mereka minimal tahu nggak ada ya jamur. Ada ular. Mati gede ya? Aku mau ngekat dari tadi. Oh gitu. Oh, ya. Enggak. Apalagi yang belum disebut tadi? Anak-anak tadi yang belajar Hmm. jamur apa itu dan aku. Jadi alhamdulillah sejak tahun 2016, nah anak-anak pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon mereka belajar budidaya jamur. Untuk sementara kita beli bibitnya dari luar, kemudian anak belajar pembibitan. Nah, anak-anak yang suka di bidang itu, mereka pergilah ketika sore hari itu ketika ekstrakurikuler untuk ke jamur tadi sama ke kolam. Nah, selain itu di SMP dan SMA Nahdlatul Wathon kenapa banyak saat ini yang banyak wali santri atau banyak orang tua santri yang memilih
SMA dan SMP Nahdlatul Wathon, pesantren Nurul Haramain menjadi salah satu tempat alternatif untuk pembelajaran mereka. Karena selain tempatnya di sini ada bagus, pemandangannya indah, anak-anak juga dilatih untuk bukan hanya di sekolah. Kita juga ajarkan anak-anak sekali-kali, dalam 2 bulan sekali kita ajak anak-anak keluar pesantren, misalnya ke tempat-tempat industri. Ini di sekitar Bogor ini, di antara Sukabumi sampai Ciawi, banyak industri-industri, banyak pabrik-pabrik. Anak-anak kita ajak ke beberapa pabrik, industri, dan anak-anak melihat sendiri bagaimana produksi, bagaimana caranya mengolah, misalkan kita ajak ke Pokari, kita ajak ke, nggak sebut ini ya, nama ini nggak apa ya, diajak ke Pokari Sweet, anak-anak kita ajak ke pabrik Yakul, anak-anak kita juga ajak ke pabrik garmen untuk melihat bagaimana produksi barang-barang tersebut. Dan anak-anak juga kita ajak agar mereka tidak bosan nanti di pesantren, anak-anak juga kita ajak untuk ke tempat home industri, ke masyarakat. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk membentuk jiwa-jiwa entrepreneur bagi anak-anak nanti sekalian, bagi anak-anak atau bagi siswa-siswa di SMP dan SMA Nahdlatul Wathon. Ada lagi harapan atau semacam di sini ada beasiswa atau ada apa yang Untuk anak-anak yang Untuk anak-anak yang berprestasi di SMP dan SMA Nahdlatul Wathon, biasanya setiap tahun kita selalu, untuk anak-anak yang berprestasi di SMA Nahdlatul Wathon, biasanya setiap habis Lebaran itu ada acara yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, yaitu Hultah Nahdlatul Wathon. Anak-anak yang berprestasi, misalnya dia menjadi juara umum atau dia bisa tahfizul Quran sesuai dengan target yang kita tetapkan, mereka diberikan tiket secara gratis untuk pergi ke NTB. Dan kemudian bagi anak-anak yang setelah kelas 3 juga, 3 SMA, mereka dengan memiliki nilai yang bagus, kemudian dia memiliki integritas yang bagus, kita berikan anak-anak itu beasiswa untuk melanjutkan kuliah setelah di sekolah ini. Kemudian untuk anak-anak sekitar pesantren, anak-anak masyarakat yang kurang mampu, kita bekerja sama dengan Agroedu untuk memberikan program beasiswa kepada mereka, dimulai dari buku-bukunya, kemudian biaya SPP-nya, dan kebutuhan yang lainnya bagi anak-anak yang tidak mampu, anak-anak sekitar terutama, kita berikan beasiswa untuk mereka. Udah? Cukup. action? Nama saya Humaira Kurata Aini, saya berasal dari Tangerang. Saya berada di kelas 1 SMA. Saya bercita-cita menjadi seorang dokter yang hafal Al-Quran. Dengan bersekolah di sini, saya bisa belajar untuk mencapai cita-cita saya sekaligus untuk memperdalam ilmu agama. Ini karena ilmu agama adalah fondasi bagi saya untuk menyebarkan manfaat kepada masyarakat di masa depan. Awalnya saya merasa takut untuk berjauhan dari orang tua untuk bernyantri di sini. Tetapi lama-kelamaan perasaan takut itu berubah menjadi perasaan yang seru dan betah di sini. Di sini saya mempunyai banyak teman berasal dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Di sini juga saya bisa mendisiplinkan diri untuk bangun sebelum subuh dan melaksanakan sholat tahajud. Berbagai aktivitas yang mengajarkan saya hal-hal baru seperti berpidato dalam 3 bahasa, pengajian kitab kuning, dan muhadasah. Jadi bagi saya bersekolah sambil nyantri itu benar-benar mengasyikkan dan juga mendidik. Bagi teman-teman yang ingin bersekolah sambil nyantri, Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain NW Bogor bisa menjadi pilihan. Nama saya Rafa Zahira, saya berasal dari Jakarta, saya duduk di kelas 1 SMP. Sejak kecil saya bercita-cita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena dikatakan bahwa seorang anak yang menghafal Al-Quran, maka ia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di surga nanti. Di sini saya lebih mudah untuk menghafal Al-Quran karena suasananya yang mendukung. Saya mendapat banyak pengalaman di sini. Saya dapat belajar banyak hal mulai dari pelajaran sekolah
hingga pelajaran pondok. Dengan bersekolah di sini, saya belajar lebih banyak, hidup lebih. Oke, kamu di sini belajar apa aja? Yuk, ceritain. Dengan belajar di sini, saya belajar banyak hidup lebih mandiri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Dengan bersekolah di sini, saya dapat berbicara bahasa Arab dan Inggris dengan baik. Karena setiap hari saya, teman-teman dan guru maupun guru berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Di sini juga bakat yang saya punya terus diasah dengan berbagai macam pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi dengan bersekolah di sini, saya berharap bisa menjadi anak yang soleha dan membanggakan kedua orang tua serta bermanfaat bagi sesama. Ada lagi? Jadi sampaikan. Oke ya. Oke deh. Sip. Oke deh. Yuk. Saya ingin menjadi seorang kiai yang jago berusaha. Sehingga, bentar dulu. Sebenarnya. Saya ingin, jadi gini, apa cita-cita kamu? Oke. Iya. Dari pertama perkenalan apa langsung? Langsung aja. Saya menjadi seorang kiai yang jago berusaha. Sehingga saya sangat senang sekali sekolah di sini. Dibekali dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti sholat subuh, bangun pagi, belajar kitab kuning, menghafal Al-Quran, dan masih banyak yang lainnya. Dan selain itu juga, saya juga belajar komputer. Sehingga ketika saya menjadi seorang wirausaha, saya tidak gaptek lagi dengan yang namanya komputer. Dan tidak hanya dengan ilmu-ilmu pengetahuannya saja, tetapi langsung praktek kewirausahaan. Seperti budidaya jamur, praktek menanam sayuran, budidaya ikan, lele, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, saya merasa lebih mahir dalam bahasa Arab dan Inggris. Karena lingkungan di sini semuanya berbicara menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Jadi lebih memudahkan saya untuk bisa bicara bahasa Inggris dengan baik dan lancar. Bagi teman-teman yang ingin mempunyai cita-cita seperti saya, ayo sekolah di Pondok Pesantren Modern Haramain, Nahdlatul Wathon, Bogor. Sebentar. Salah. Oke, roll action. Bagi teman-teman yang mempunyai cita-cita seperti saya, menjadi seorang kiai yang jago berusaha, ayo sekolah di Pondok Pesantren Modern Nurul Haramain, Nahdlatul Wathon, Bogor. Aman ya? Action. Nama saya Muhammad Ilham Sotir. Saya berasal dari Jakarta. Saya duduk di kelas 1 intensif. Saya sangat senang sekali berada di sekolah ini dan saya sangat senang belajar di sini. Nah, selain itu saya dapat berbahasa Arab dan berbahasa Inggris setiap hari dengan baik. Dan selain itu saya dibekali dengan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam aktivitas dan keterampilan lainnya seperti komputer, berkebun, tahfiz dan masih banyak yang lainnya. Dan dengan bersekolah di pondok pesantren ini, saya mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan disiplin, serta karena didikan pengetahuan ilmu agama. Aku nanya ya, gimana awal kamu tinggal di sini, merasa jauh dari orang tua, gimana perasaannya? Terus setelah beberapa lama kamu udah senang di sini, gimana? Ceritakan awal dulu, terus kemudian sekarang perubahannya seperti apa? Sebelum saya masuk sini, saya itu sangat buta dengan yang namanya agama. Nah, sebelum masuk sini juga saya juga pernah masuk pondok pesantren yang lainnya. Nah, di sana saya sangat kurang karena di sana tidak ada yang namanya tahfiz Al-Quran. Dan sini terdapat tahfiz Al-Quran dan saya alhamdulillah mendapatkan mendapatkan dari juz-juz akhir dalam Al-Quran. Dan saya merasa sangat senang pada orang tua dan pilihan yang tepat bagi orang tua menyalahkan saya di sini.
Ya, cuman senangnya kamu nggak senang itu. Tampang kamu Posisinya tuh. Saya senang di sini karena teman-temannya sini banyak. Nah, dan di sini terdapat banyak ekstrakurikuler yang saya dapat jalankan dengan bersama teman-teman. Nah, di sini saya juga bisa menghafal Quran dengan baik dan kini saya telah menghafal dari sebagian ayat surat-surat Al-Quran yaitu 2 juz. Alhamdulillah saya dapat menghafalnya. Sudah. oke, action. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Lanjut aja. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Master of Nurul Haramain Islamic Boarding School. Your Excellency, the Director of Nurul Haramain Islamic Training College. Honorable Teacher of Islamic Teacher in Nurul Haramain Islamic Boarding School. And Honorable all beloved audiences in happiness. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa aid nahdlatul watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after. He has no partner. Secondly, peace and salutation be to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the Jahiliyah era to the Islamic era, from the bad moral to the good moral, namely Islamic religion. Okay, we are here standing in front of you all as Mrs. and Mrs. Mr. Ceremony. I am
The next agenda is read Salawat Nadatain from Brother Fatih. The time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bilhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfad wa ahid naghtal watan fil alamin bil haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after. He has no partner. Salawat and salam, peace be with our Prophet Muhammad Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely the Islamic religion. Honorable teachers, honorable beloved schoolmates, welcome to Nurul Haramain Islamic Boarding School. Today, I'm standing in front of you to deliver a speech under the title, Searching and Find Knowledge. We are Muslims, right? It had always been our obligation to search and find knowledge. In this world, without knowledge, we are nothing. Without knowledge, we are like animals, as said in the Mahfuzat, laulal ilmu lakana nasu lahbahal ilmi, which means whoever humans without knowledge is as if they're animals. You know animals? Yes. Like cats, dogs, chickens, and what again? They have the brain, but they do not have the mind, and they do not have the ability to think which is good and which is bad. If they want to take a dump, we take a dump everywhere. But we human, we have to take a dump in the toilet. See the difference? We have the brain, we have the mind, we have the ability to think further and think out of the box and think which is bad and which is good. See the difference? والله ينصر دينه وينصر كتابه لكنه يجي علينا نحن أن ننصره لنعتبر ذلك الطفل الذي يقتل لنعتبر أنه ولدك وتلك الفتاة أختك وتلك الأم أمك وذلك شيخ الكبير وهو أبوك ينبغي أن نحزن على لحسنهم وأن نجد لموجدتهم وأن نصاب لمصابهم وأن نخترع بقربتهم. إنما المؤمنون إخوة. هل نحن نقرأها فقط دون ليكون لها أثر على واقعنا، على أموالنا، على أنفسنا، على جهادنا؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين رفعة للدين؟ أين حرص لرصة المسلمين؟ أين حق المسلم على المسلم؟ يقول الله تعالى يوم القيامة للعبد يا عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال قد مرض عبد فلان فلم تعده ولا رعدته لوجدت ذلك عندي. فلما يحاسب حساب العبد لماذا لم تزور فلان لما مرض فلم تعده ولم تكس معه؟ فكيف إذا كان يقتل ويسهل ويغتصب وتؤخذ أمواله وتؤخذ بناته ويحال بينه وبين دينه؟ ماذا سيقول الله تعالى يوم القيامة؟ أين حكام المسلمين؟ أين أصلحتهم؟ أين قراراتهم؟ أين وقوفهم؟ سيسأل الله لأصحاب الأموال لماذا لم تزور فلان؟ لماذا لم تدعم إخوانهم هناك؟ لماذا لم تدعمهم؟ لماذا لم تدعموا جهادهم ضد عدوهم والفاجر؟ ماذا سنقول لله تعالى إذا سألنا أين طائراتكم؟ أين جيوشهم؟ أين علاقاتكم؟ ماذا سنقول؟ أيها الحاضرون، هناك إخواننا المظلومين وهناك Hejame
Ya Allah siwatu namra pula di pada si mulia Lam Pancasila mama pule malape burung Garuda Ya Allah siwatu namra pura di pada si mulia Lam Pancasila Roll. Son. Roll ya. Ready, kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Fi ayyi darsin nahnu al-an? Tayyib, nahnu al-an Al-lughatul arabiyyah. Tayyib. Nahnu al-an sanata'alam an haza wa hazi. Qabla bidayati ta'alumina uridu nafarun wahid minkum liyataqaddam lita'arruf an nafsi. Tayyib. Anda? Fadil, Ramadan. Sawarif nafsuka. Masmuka? Ismi Fatih. Ismuka Fatih. Min aina jita? Jitu min Bekasi. Jita min Bekasi. Taib. Arabtum? Masmu? Fatih. Ismu Fa? Fatih. Taib, ijlis ya Fatih. Taib, alan sana ta'ala man haza wa hazi. Isma'u unzuru wa la izuna. Hazi kurrasatun. Isma'u hazi kurrasatun. Hazi kurrasatun. Anta? Mazi? Zalika kurasatun. Kurrasatun. Taib, anta? Tilka kurasatun. Tilka kurrasatun. Taib, kulu jamatan. Hazi kurrasatun. Haji kurasatun. Hazi kurrasatun. Haji kurasatun. Hazi kurrasatun. Taib. Mazi Zalika kurasatun. kurrasatun. Mani mana Bin? Mani mana sih kasih tahu? Not your usual brick cell. You're right. I have suffered illness from 3 days. What sickness do you have? I have fever since 3 days. My God. Did you help drink drugs? Yes, I have, but I still have flu and cough. Okay, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for our Okay. Like this. Okay. You have found it. Have you done it? Have you? You. Start. This one. You can see from this one. Yeah. You can see on the corner. Look at it. Yeah. Zoom out. Yeah. Zoom out. Zoom out about 90%. Yeah. 90%. Again until 70. Yeah. Until 70%. Yeah. Walau
النحو. نعم جيد. ثم ما وأنت Nggak dengar, nggak dengar. Kurang kenceng kamu. Pakai ini, pakai santai. hatta aina Pakaian santai. ta'allam ta'addar sunnah. Ta'alam tuh kita sebenarnya kata Dasinya coba. Jumlatun fi'liyah. Jumlatun ismiyah. Oh, mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar. Kullu ismin yang boleh jumlah. Baik. Semua. Nah gitu Ana senyum-senyum. as'aluka anil adarsi al-mahfuzat. Mada al-mahfuzat ba'da man jadda wajada. Nasi itu. Anta ta'rifta? Ta'rifta? Arafta. Arafta al-mahfuzat ba'da man jadda wajada. Situ semua. Ini terlalu mudah nasi itu. Man sabara. Wanca. Wanca. Dan aidar sih anda. Nahu. Wanca. Ai faslin jelaslah. Sani. Wanca. awal tajrid. Hal ta'lamta anil mahfuzat? Mada al-mahfuzat al-ula? Ya dari Ansar mulai dari biasa. Semua asani. Situ. Itu makanya. Ada. Ya nasi itu makanya. Nasi. Al-mahfuzat asani man jadda wajada. Cobaan aku itu. Na'am. Walau ya. Man sar'a darbi basala. Dari qabla. Awal walau kana muran. Awal dari Pak Ijidan. Nah, ainun adalah bidarsi al-mahfuzat. Al-an ana udah as'alukum ani darsi al-mutala. Oke. هل عرفت السور العربية؟ حفظت؟ ما هي السور العربية؟ Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani Rajab Syawal Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Al-Ghina. Deh. Oke, Cukup, kan cukup. Ah.